Bismillahirrahmanirrahim. Maktab, when Syar'i meets style. Bismillah, mohon penjelasan tentang akidah atau manhaj wasati dan syumuli, dan apa yang membedakannya dari akidah salaf. Ini pertanyaan bagus nih. Wasati itu maknanya pertengahan, sedangkan syumuli maknanya mencakup, artinya sempurna. Dan itu bagian daripada akidah dan manhaj salaf. Karena Islam yang sebenarnya adalah Islam pertengahan. Mungkin bahasa lainnya moderat. Moderat itu adalah Islam yang sebenarnya. Itu maknanya yang benar. Kata Allah, ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat pertengahan. Umat yang moderat. Maknanya apa? Yang mengamalkan Islam yang asli. Kalau tidak mengamalkan Islam yang asli, bukan wasati namanya, bukan moderat namanya. Apakah itu menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri? Apakah menyimpangnya at-tafrid atau al-ifrat? At-tafrid meremehkan agama, al-ifrat beragama tapi melampaui batas. Ini dua sisinya. Yang pertengahan artinya yang mengamalkan yang asli. Dan itulah salaf. Karena yang dimaksud salaf adalah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak diragukan lagi, merekalah yang mengamalkan Islam yang asli pertama sekali. Kita berusaha mengikuti mereka. Kalau kita mengikuti mereka, maka kita menjadi wasati. Islam yang pertengahan, Islam yang moderat. Contoh yang meremehkan Islam, tafrid, menjauh dari Islam, seperti sekularisme. Dan sekularisme adalah kekufuran. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Mereka mengatakan agama tidak boleh mengatur urusan negara. Ini bukan wasati. Atau lebih parah lagi, membenarkan semua agama. Ini bukan wasati, ini kufur. Jauh dari agama. Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Tapi mereka mengatakan semua agama benar. Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang beragama selain Islam tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk merugi. Tapi mereka katakan semua agama benar. Ini bukan wasati, ini bukan moderat, ini bukan pertengahan. Ini penentangan terbesar terhadap Islam. Nah, orang-orang inilah yang menuduh, kalau kita menyalahkan semua agama selain Islam, berarti itu intoleran. Dan itu tidak benar, itu tuduhan salah besar. Itu sama saja mengatakan Allah intoleran. Itu sama saja mengatakan Al-Quran intoleran. Itu sama saja mengatakan Nabi Muhammad SAW intoleran. Justru mereka yang intoleran kalau begitu. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, al-ifrat, yaitu gulu. Beragama tapi melampaui batas. Contohnya kaum Khawarij. Mereka punya semangat besar dalam beragama. Tapi cara beragamanya tidak meneladani para sahabat. Maka apa yang terjadi? Mereka pun mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa besar. Dosa besar harus kita benci, harus kita amar ma'ruf nahi mungkar, tapi pelakunya nggak bisa kita kafirkan. Kemudian meningkat, menghalalkan darah. Dia pelaku dosa besar, dia sudah kafir, maka darahnya halal. Setelah itu, kalau sudah menghalalkan darah, maka terjadilah aksi-aksi terorisme, pengoboman,
penghancuran dan lain-lain. Begitu pula pemberontakan terhadap pemerintah yang mereka sudah anggap kafir karena tidak berhukum dengan syariat. Kalau kita kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah, tidak berhukum dengan syariat pada dasarnya adalah kufur kecil. Kufur kecil dosa besar, tapi tidak sampai kufur besar. Dan ini dipahami dari ucapan para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Surat Al-Maidah ayat 44, barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kata beliau, kufrun duna kufrin, kufur kecil. Tapi kaum Khawarij mereka nggak bisa bedakan mana kufur besar, mana kufur kecil. Bagi mereka semua sama saja. Ini gulu berlebih-lebihan. Dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, haram hukumnya memberontak atau melengsarkan atau berusaha selangkah saja untuk melengsarkan pemerintah muslim walaupun zalim, selama dia masih muslim. Sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah itu hukumnya haram. Dan itu hanya akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Kita maunya melakukan perbaikan, tapi dengan cara seperti itu justru mendatangkan mudarat yang lebih besar. Ini contoh gulu. Dia mau amar ma'ruf nahi mungkar, mau merubah kezaliman pemerintah, tapi dengan cara yang salah. Adapun Ahlus Sunnah tidak diam dengan kemungkaran pemerintah. Kalau pemerintahnya berbuat mungkar, tapi menasihati dengan cara yang baik, tidak memprovokasi dan memanas-manasi masyarakat supaya turun ke jalan, supaya mengangkat senjata, tidak. Walaupun banyak ulama Ahlus Sunnah kalau mereka mau melakukan itu mudah, tapi mereka tetap mengikuti jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah, menghindari mudarat yang lebih besar. Walaupun mungkin berhasil, jatuh pemerintahnya, tapi untuk apa? Setelah mati banyak orang, mudaratnya lebih besar. Itu gulu. Jadi yang dimaksud dengan wasati, mengamalkan Islam yang sebenarnya, tidak meremehkan, tidak meninggalkan ajaran Islam, tapi tidak pula berlebih-lebihan melampaui batas sampai keluar juga dari ajaran Islam. Jadi wasati itu adalah akidah salaf yang sebenarnya. Kalau kita kembali ke pemahaman wasati yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua tentang syumuli. Maksudnya adalah kita berusaha mengamalkan semua ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu sempurna. Allah telah menegaskan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka harus kita yakini Islam itu sempurna, mengatur semua aspek kehidupan kita. Maka Allah berfirman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Yang masalahnya adalah kita belum belajar bagaimana masuk Islam secara menyeluruh, sementara kita belum tahu bagaimana mengamalkannya. Dan lebih parah lagi, ajaran Islam malah ditinggalkan, yang dia pelajari ajaran-ajaran yang diimpor dari kepala-kepala orang yang tidak beriman. Dan lebih lucu lagi, yang dia pelajari ajaran warisan penjajah. Apa gak malu itu? Dijajah bertahun-tahun lamanya, warisan penjajah diagung-agungkan. Padahal kalau kita kembali kepada Islam, semua ada, lengkap dan terbaik, tidak mengandung kekurangan sedikit pun, mengatur semua aspek kehidupan manusia. Allah sendiri yang mengatakan, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu. Aku cukupkan maksudnya nikmat apa? Nikmat Islam, sudah cukup. Artinya kita enggak perlu lagi dengan yang lain, sudah cukup bagi kita Islam. Itu maksudnya syumuli. Dan kalau kita berpegang teguh dengan ajaran generasi salaf, maka kita akan dapatkan kesempurnaan Islam itu. Jadi istilah wasati dan syumuli ini kalau kembali kepada makna yang benar, maka itulah hakikat ajaran generasi salaf, akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Kecuali kalau orang yang mengucapkannya membawa kepada makna yang lain. Nah itu dia masalahnya. Seperti makna wasati, moderat tadi.
Orang-orang liberal mengatakan moderat itu ya netral, nggak menyalahkan agama apapun. Tentu tidak seperti itu malah kekufuran. Atau mungkin orang-orang yang suka dengan bid'ah, moderat itu nggak boleh membid'ahkan. Nggak boleh mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Padahal Rasulullah SAW sendiri yang mengingatkan. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Nabi SAW yang mengingatkan kita, jauhi semua yang baru dalam agama. Dalam agama, bukan dalam hal dunia. Bukan pula dalam sarana agama. Sarana ibadah. Kita pergi haji dengan pesawat. Itu bukan ibadahnya, itu sarana ibadah. Sekarang kita berdakwah dengan medsos, menggunakan laptop, menggunakan mic, itu sarana ibadah, bukan ibadahnya, bukan bid'ahnya di situ. Tapi kalau kita bahas bid'ah, mereka bilang, kalau begitu Anda jangan berdakwah di medsos. Padahal itu bukan bid'ahnya di situ, itu sarana ibadah, bukan ibadahnya. Kalau kita bahas bid'ah, mereka katakan, kalau begitu mobil bid'ah dong, muka kamu juga bid'ah. Itu kan kurang ajar juga itu. Ya. Orang-orang yang suka berbuat bid'ah, mereka akan mengatakan Islam moderat itu jangan suka membid'ahkan. Bukan seperti itu makna moderat. Moderat itu yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau sunnah katakan sunnah, yang bid'ah katakan bid'ah. Itu namanya moderat, mengamalkan yang asli. Nah, kemudian orang yang mengatakan syumuli itu biasanya orang-orang politik. Jadi Islam itu kan harus lengkap, harus sempurna. Kita harus masuk dalam dunia politik. Tapi faktanya jemaah sekalian, hanya politik yang mereka urus. Atau itu yang menguras tenaga mereka. Sementara yang lain mereka abaikan. Bahkan pokok agama mereka abaikan, tauhid. Nggak peduli lagi, yang penting dukung partainya, semua gabung walaupun orang musyrik, nggak peduli. Nggak ada lagi berdakwah kepada tauhid. Jemaah sekalian, kalau antum mau memenangkan sebuah partai misalkan, lalu di tengah-tengah itu antum mendakwah kepada tauhid, ini syirik, harus tinggalkan. Banyak orang menentang, bagaimana partainya mau menang? Apalagi kalau ini bid'ah, lebih banyak lagi yang menentang. Nggak akan mungkin menang partai tersebut. Jadi kadang mereka maksudkan syumuli itu, ya kita harus masuk dunia politik dong. Tapi ternyata politiknya tidak sesuai syar'i. Yang mereka jalankan bukan politik yang syar'i. Bahkan mereka juga berusaha menggerogoti penguasa yang sah. Supaya apa? Supaya mereka bisa gantikan. Setelah mereka gantikan, apakah mereka menerapkan Islam? Tidak juga. Ini sudah terbukti di berbagai negara, jemaah sekalian. Setelah mereka berkuasa, mereka tidak juga menerapkan Islam. Bahkan ketika mereka takut nanti kekuasaannya dirongrong, mereka bilang kami nggak akan menerapkan syariat Islam. Agama semua sama. Ada di Mesir, jemaah sekalian. Ketika Ikhwanul Muslimin berkuasa, mereka bilang semua agama sama. Nggak ada yang salah. Kita nggak akan menerapkan syariat Islam. Ini setelah pemimpin Ikhwanul Muslimin atau tokoh mereka menjadi presiden Mesir loh. Yang pada akhirnya kemudian tumbang. Takut menerapkan syariat karena takut di demo diruntuhkan. Padahal ketika dia menjauh dari syariat, dia menjadi lemah. Dan pada akhirnya dia tumbang. Semoga Allah memaafkan beliau. Rahimahullah. Jadi yang dimaksud dengan syumuli, mengamalkan Islam secara menyeluruh semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu.